Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga melalui live on tip pada malam hari ini, Rabu 10 Juni 2020. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Luki Gusal. Jemaat, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Untuk itu jemaat dijemput berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan kasih setia-Nya yang besar atas kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan kepadamu ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasih, kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 73 ayat 21 hingga 28. Sebagaimana kita membaca Mazmur, kita akan membaca silih ganti. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu, Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari kitab Bakti 300. Kepadamu ku berdoa.
Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, malam hari ini Engkau lagi mau menyapa kami lewat firman-Mu. Tolong kami supaya sapaan firman-Mu kami mengerti kehendak-Mu bagi kehidupan beriman kami. Dan bukan saja kami menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai 26. Maaf, silakan berdiri Ibu Bapak sekalian. Kita akan membacanya bergilir ganti. Kita akan baca bergantian dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26. Kita akan mulai Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 26 yang menyatakan demikian. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus. Ketika kita menonton sebuah film, kita akan turut merasakan suatu kebahagiaan atau juga kesenangan bila film itu berakhir dengan happy ending. Sayangnya dalam kenyataan hidup tidak sama dengan yang ada di film. Ada banyak hidup yang dialami oleh banyak orang, hidupnya justru makin terpuruk. Tidak mengalami happy ending seperti yang difilmkan. Celakanya, hidup yang terpuruk itu seringkali berakhir dengan menyedihkan, berakhir dengan kesia-siaan. Bahkan tidak jarang ada orang yang hidupnya terpuruk lalu dijebloskan dalam penjara. Tragis, saudara-saudara. Nah, teks firman Tuhan yang kita baca tadi itu berkaitan dengan sebuah kehidupan yang terpuruk yang dialami oleh seorang perempuan Samaria. Walaupun hidupnya dalam keadaan terpuruk, perempuan ini tetap hidup dalam rutinitasnya sehari-hari. Ia berusaha tampil biasa saja, walaupun sebenarnya ia tidak bisa membungkam suara hatinya yang bergumul atas hidupnya yang buruk itu. Ia memang secara rutin harus mengambil air di sebuah sumur untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Boleh jadi perempuan Samaria ini bersikap acuh tak acuh atas kenyataan hidupnya yang buruk. Tapi walaupun demikian, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, ia akan tetap bergumul atas beban kehidupan yang tidak baik itu, kehidupan yang buruk itu. Dan memang orang kalau sudah berbuat yang tidak baik, tidak benar, suara hatinya selalu bergejolak. Ini juga pernah dialami oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat 5. Ketika ia berbuat salah atau berbuat dosa, ia terus terganggu oleh suara hati nuraninya atas perbuatannya yang tidak benar, perbuatan dosanya. Nah, saudara-saudara, suatu ketika perempuan itu pergi untuk mengambil air di sumur itu. Ia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadi suatu dialog. Dan dialog itu membicarakan soal kebutuhan air. Tuhan Yesus menawarkan kepadanya air hidup.
Tampaknya tawaran ini cukup membuat perempuan itu tertarik. Dan ia meminta agar Tuhan Yesus memberikan ia air hidup. Bagaimana ia bisa mendapatkan air hidup itu? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, oke, saya akan berikan, tapi panggillah dulu suamimu. Jawab perempuan itu kepada Tuhan Yesus, aku tidak punya suami. Saudara-saudara, perempuan ini tidak sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang membongkar akar persoalan yang membuat hidupnya terpuruk itu. Boleh jadi dia selalu menyembunyikan akar persoalan dari hal yang tidak benar dalam hidupnya. Ya. Ia sudah mempunyai 5 suami dan sekarang suami yang bersama dengan dia itu bukanlah suaminya. Itu kita bisa lihat dalam ayat 18. Apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini? Ia disebut hidup berpoliandri. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Suaminya ada 6 orang. Luar biasa. Nah, kalau perempuan punya suami lebih dari 1 orang, sebutannya adalah poliandri. Kalau laki-laki yang mempunyai istri lebih dari 1 orang disebut poligami. Nah, saudara-saudara, perempuan itu sadar walaupun ia punya banyak suami, tetapi suaminya itu adalah suami-suamian. Itu sebabnya ia katakan kepada Tuhan Yesus, ia tidak punya suami. Inilah kelakuan, ya. Perempuan itu mau menyembunyikan, tapi ia terbongkar persoalan hidupnya. Nah, saudara-saudara, bagusnya perempuan ini terus mau berdialog dengan Kristus. Ya. Walaupun sekarang dia mulai sadar apa yang sedang Tuhan Yesus bongkar dalam hidupnya. Ia mau terbuka. Dan karena itu ia terus berdialog. Nah, ini penting. Ketika seorang mau berdialog dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hidupnya itu terarah, dan apa yang menjadi beban hidupnya membuat dia sadar, ya, supaya dia keluar dari itu. Itulah dialog yang terjadi itu. Tujuan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, dan akibat percakapan itu, si wanita ini sadar dan ia mengalami suatu pencerahan. Hatinya yang tadi begitu gelap diterangi oleh Tuhan. Dan membangkitkan suatu semangat yang baru. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Sehingga membuat perempuan ini yang tadinya gelisah dengan dirinya sendiri walaupun dia menyembunyikan, sekarang ia merasakan sesuatu yang lain. Dan membangkitkan suatu semangat yang luar biasa setelah beban kehidupannya terbongkar, akar persoalannya terangkat dan dia
menyadari itu. Dan akibatnya setelah itu dia mendapatkan pencerahan dan dengan penuh semangat ia pergi ke kotanya dan menyampaikan kepada orang-orang di kotanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia katakan, saya sudah bertemu dengan Mesias. Dan mari kita berjumpa dengannya. Itulah yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Kita lihat bagaimana situasi kehidupan perempuan yang tadinya begitu terpuruk, sekarang ia menjadi berkat bagi banyak orang sekotanya. Dari keterpurukan kemudian berubah menjadi berkat untuk keselamatan banyak orang. Itulah yang kita bisa lihat dalam kisah perjumpaan perempuan ini dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub dalam bacaan kita. Nah, saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah sebenarnya situasi hidup kita saat ini? Apakah kita tetap stabil dalam menjalani hidup kita ini? Ataukah sadar atau tidak kita sedang dalam keadaan terpuruk? Ada satu contoh yang menurut saya cukup menarik, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita hayati dengan baik. Dan contoh ini terdapat dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Saya bacakan. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Yang menyatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berkata berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tragis sekali, ibu bapak sekalian. Bagaimana bisa orang-orang yang luar biasa bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat. Nah, pada waktu akhir zaman, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tidak mengenal mereka. Bahkan Tuhan mengusir mereka dari hadapannya. Tragis, ya, dan aneh. Bukankah mereka itu orang-orang yang luar biasa, dipakai Tuhan dan menjalankan tugasnya demi nama Tuhan. Tapi mengapa mereka Tuhan tidak kenal dan Tuhan mengusir mereka? Aneh tapi nyata. Jawabannya adalah karena hidup sehari-hari orang-orang ini adalah hidup dalam keterpurukan. Luar biasa ya. Ini persoalannya, ini akar persoalannya. Mereka kelihatannya begitu mempesona banyak orang dengan semua pelayanan yang mereka lakukan. Bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Mengusir setan. Berbuat banyak mujizat. Tetapi mereka tidak dikenal Tuhan, diusir. Karena mereka
tidak melakukan kehendak Bapa. Dengan kata lain, mereka dalam hidup sehari-hari tidak taat. Itu akar persoalan. Padahal mereka dipakai Tuhan luar biasa. Tapi hanya seperti itu saja. Setelah memasuki kehidupan sehari-hari, mereka sama sekali tidak hidup dalam ketaatan. Mungkin banyak saudara-saudara melihat orang-orang yang hebat dipakai Tuhan. Tapi jangan kita menilai hanya melihat pada waktu itu. Penilaian yang sangat penting, bagaimana hidup mereka sehari-hari. Apakah apa yang disampaikan dalam khotbah juga menjadi nyata dalam hidup mereka. Taat, melakukan kehendak Allah. Tanpa sadar, ada cukup banyak orang Kristen, pengikut Kristus, menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan kagum menyaksikan segala hal yang Tuhan lakukan lewat banyak orang. Tapi mereka sendiri tidak taat. Dalam hidupnya sehari-hari tetap saja melakukan pelanggaran ataupun tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, inilah yang kita bisa lihat, saudara. Kelihatannya baik hidup, tapi sebenarnya dalam keadaan terpuruk. Terpuruk dalam kaitan ini artinya tidak taat. Tidak melakukan kebenaran firman. Karena itulah, Ibu Bapak sekalian, marilah kita melihat perjalanan hidup kita ini. Apakah kita dalam keadaan terpuruk atau kita memang sungguh-sungguh tiap hari dalam kehidupan rutin kita tetap hidup dalam ketaatan. Itulah yang sangat penting. Sehingga satu ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan tetap mengenal kita. Tuhan tidak mengusir kita di hadapannya. Marilah kita menjalani hidup kita ini dalam ketaatan dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita sekalian. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita sambut dengan nyanyian Gita Bakti 245 bait 1, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan untuk senantiasa kami melihat dengan sungguh-sungguh kehidupan kami. Apakah kami menjadi pelaku firman-Mu, hidup dalam ketaatan atau tidak? Karena ketika kami tidak menjadi pelaku firman, maka sesungguhnya hidup kami sedang dalam keadaan keterpurukan. Dan bila itu terus terjadi, tentu akan berakhir dengan tragis. Tuhan, terima kasih
Kami boleh bercermin dari pengalaman hidup dari perempuan Samaria itu. Supaya kami terhindar dari hidup yang terpuruk. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Biarlah firman-Mu yang kami hayati pada malam ini. Engkau menolong kami, memeteraikan segala kebenaran untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Perkenankan kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi wabah COVID-19. Tuhan, tetaplah beri hikmat akal budi kepada pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin, bersama seluruh menteri, karena mereka harus bekerja keras bagaimana menghadapi situasi wabah ini yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Kami berdoa, beri hikmat dan pertolongan daripada-Mu untuk membuat mereka mengelola segala kemampuan yang dimiliki negara demi membantu seluruh masyarakat yang terdampak atas masalah wabah ini. Berkatilah upaya-upaya untuk pemutusan rantai perkembangan wabah ini. Baik dari PSBB, social distancing, physical distancing, hidup dalam kebersihan, dan juga menjaga kesehatan dengan baik. Tetap tinggal di rumah bersama-sama keluarga dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah juga gereja-gereja-Mu, khususnya gereja kami, GPB Menara Kasih, agar dapat melaksanakan tugas tanggung jawab di tengah-tengah situasi sekarang. Berkatilah semua upaya pelayanan gereja-Mu. Tolonglah jemaat-Mu yang sedang bergumul karena masalah-masalah ekonomi yang dialami, yang sedang bergumul karena masalah gangguan kesehatan, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Tuhan kasihani mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan bangkitkan semangat dan pengharapan dalam hidup mereka. Tolonglah Tuhan Yesus seluruh jemaat-Mu dengan berbagai persoalan hidup, supaya mereka tetap mempunyai sikap iman untuk terus memandang kepada Tuhan. Berkatilah seluruh majelis jemaat dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Tolong juga supaya gereja kami mempersiapkan diri memasuki new normal nanti. Tuhan beri hikmat akal budi kepada PHM untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pelaksanaan ibadah-ibadah yang nantinya berlangsung dapat berjalan dengan baik. Bapa, itulah yang boleh kami sampaikan kepadamu. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dengan berbagai situasi kondisi mereka. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan senantiasa menuntun mereka. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Kami mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita mendengarkan kesaksian puji-pujian yang dinyanyikan secara solo oleh Ibu Yuli Gerong yang berdasarkan dinyanyikan dari Mazmur 121.
mensucikan langit dan bumi. Dia takkan biarkan kakimu goyah, penjagamu dia akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel. Matahari tidak menyakitikan di waktu siang hari, dan bulan di waktu malam. Tuhan penjagamu dan naunganmu di sebelah kanan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau selalu. Tuhan akan menjaga nyawamu selalu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Dia takkan biarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap penjaga Israel. Matahari tidak menyakitikan di waktu siang hari, dan bulan di waktu malam. Tuhan penjagamu dan naunganmu di sebelah kanan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau selalu. Tuhan akan menjaga nyawamu selalu, dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Dan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Terima kasih untuk puji-pujian yang disampaikan. Tuhan memberkati pelayanan puji-pujiannya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Amin.
Jemaat, marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan daripadamu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu, ya Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sedang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 428 bait 1 dan 2. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa, pimpinan dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.